Saudara, hari ini saya akan memberikan penjelasan yang Tuhan kasih ke saya. Saya akan membahas tentang pelita hari ini. Kita baca dulu ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ya, ini tentang perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius 25 ayat yang ke-8 dan ke-9. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ada satu pelajaran yang saya dapatkan tentang pelita ini, bahwa pelita itu sifatnya personal. Setiap orang bertanggung jawab untuk pelitanya masing-masing. Saya ulangi, apa yang Tuhan mau tekankan di ayat 8 dan 9 ini, kita tahu kisahnya, semua dikasih pelita. Tapi pelita ini tidak untuk ditukarkan. Dan pelita ini adalah tanggung jawab personal, alias masing-masing pribadi. Iman, pengikutanmu kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, relationship kita dengan Tuhan, itu bukan sesuatu yang bisa ditransferkan ke orang lain. Karena masuk surga tidak gandeng-gandengan. Ini yang Tuhan mau katakan tentang pelita, bahwa kita tidak bisa mentransferkan akan kualitas kepercayaan kita ke Tuhan kepada orang lain. Demikian juga orang lain gak bisa. Semua punya tanggung jawab masing-masing sama iman pelitanya itu. Hari ini Tuhan mau katakan, pelita itu juga tidak bisa dipakai untuk nerangin satu ruangan, gak bisa. Benar? Coba saudara kalau nyalain lampu, bisa lampunya besar, bisa menerangi banyak. Tapi kalau yang namanya pelita itu, saudara taruh di tangan saudara, yang terang berapa jaraknya? Paling cuman berapa diameternya? Paling 1 meter atau 2 meter. Jadi kalau Tuhan kasih perintah kepada kita untuk tahun depan akan ada kegelapan yang sangat dahsyat, tahun depan ada kegelapan yang akan menimpa, tapi Tuhan sediakan pelita untuk kita. Kita bertanggung jawab untuk membuat pelita itu tetap menyala. Karena pelita orang lain belum tentu bisa menyelamatkan kita. Saya ulangi, orang lain bawa pelitanya dia untuk menerangi jalan dia, 1 meter diameternya atau 2 meter mungkin. Tapi kita gak bisa minta orang lain untuk menerangi kita, karena pelita itu sifatnya personal. Dan setiap orang yang bertanggung jawab, kalau dia mau jalannya benar, kalau dia mau terang jalannya, dia yang bertanggung jawab untuk membuat pelita itu harus menyala. Itu yang nomor 1 yang Tuhan katakan. Nak, iman gak gandeng-gandengan. Pengenalanmu akan Tuhan, pengenalanmu akan Allahmu, relationshipmu, berapa dalam engkau mau berakar, berapa dalam engkau mau mengenal akan Tuhan, itu masing-masing. Gak bisa nyomot iman orang lain, gak bisa nyomot akan pelita orang lain. Nanti orang lain ngomong, loh kok kamu mau pakai pelitaku, nanti gak cukup, aku juga harus jalan, aku harus menerangi sekelilingku juga. Tuhan berkata sekali lagi, pelita itu urusannya personal. Jadi kita harus make sure pelita kita menyala, dan kita yang harus make sure, memastikan kebersihan dari pelita itu supaya enggak rusak, ya. Nah, itu yang pertama yang Tuhan mau sampaikan, bahwa pelita adalah penerang yang sifatnya personal, dan kita harus tahu kita yang bertanggung jawab masing-masing untuk membuat pelita kita menyala. Yang kedua, pelita tidak bisa otomatis menyala, betul? Tapi harus ada 2 perkara, yaitu minyak dan api. Ya, ada minyaknya doang kagak ada apinya, ya percuma jadi penyimpanan minyak, ya kan?
Tapi ada apinya, nggak ada minyaknya, mati, ya kan? Apa itu minyak, apa itu api? Tuhan kasih penjelasan yang luar biasa. Api itu adalah cinta yang membara, passion, semangat kita dalam mengikut Tuhan. Bisa nggak api itu mati? Bisa. Api bisa mati karena tidak ada oksigen, ya. Dan api itu bisa mati karena kalau oksigen itu ibaratnya hal-hal yang menghidupkan, saudara. Saudara bisa nafas itu karena ada oksigen. Tuhan katakan, jangan padamkan apimu. Bagaimana caranya? Jangan ada kenegatifan yang engkau simpan dalam pelitamu. Pelita itu hati kita, ya. Kenapa? Karena bagaimanapun, sesemangat apapun kita mengikut Tuhan, se-passion apapun kita mengikut Tuhan, secinta apapun kita, tapi kalau kita biarkan kekecewaan, kenegatifan, kepahitan terus ada dalam hati kita, lama-lama apinya kalah, saudara, ya. Karena seringkali kita tetap punya passion membara, kita cinta sama Tuhan. Kalau ditanya sama Tuhan, cinta nggak? Cinta. Tapi kalau ditanya, bisa nggak engkau melepaskan pengampunan untuk orang itu? Nggak bisa. Lama-lama, percayalah, tidak ada oksigen, api itu akan padam, ya. Walaupun api itu besar, membara, tapi kalau ada kenegatifan dan kita keep kenegatifan itu, kita nggak buang itu dari hidup kita, Tuhan katakan itu memadamkan apimu, ya. Nah, seringkali kita itu harus bertanggung jawab untuk kebersihan pelita kita ini, ya. Karena apa? Seringkali ada hal yang mungkin dari luar, ya. Kebanyakan itu kalau kenegatifan itu datangnya dari luar, masuk dalam hidup kita. Karena kita punya mata, kita punya telinga, kita punya panca indera untuk menangkap semua yang dari luar. Seringkali perkataan orang bisa menyakitkan. Seringkali orang itu nggak bermaksud menyakitkan kita, atau sikap orang itu sebenarnya tidak bermaksud. Tapi kadang indera kita ini menangkapnya itu, aduh ini orang nyebelin, ini orang pasti ngomongin saya, atau ini pasti orang ini kayaknya ini. Nah, kadang ada hal-hal dalam hidup ini yang namanya salah paham. Dan Tuhan katakan, kalau kita nggak bertanggung jawab membersihkan, lama-lama itu salah paham, kenegatifan, kepahitan, kekecewaan itu numpuk, dan itu memadamkan api. Jadi hari ini mari kita renungkan apa hal-hal yang perlu kita bersihkan dalam hidup kita. Mungkin kita punya ganjelan sama orang lain, mungkin kita punya ganjelan sama orang terdekat, atau sama teman, atau sama teman sepelayanan, atau sama bos kita, atau sama adik kakak kita, siapapun. Hari ini adalah waktunya kita beberes. Supaya apa? Saat Tuhan curahkan api itu dalam pelita kita, api itu gak padam. Karena saat api itu padam, pelita itu gak ada gunanya lagi. Saudara, saya mau katakan, seringkali kenegatifan itu adalah sesuatu yang tidak sengaja lewat, ya. Saya tahu seringkali ada orang yang mungkin melakukan sesuatu, dia tidak bermaksud menyakiti kita, tapi kita nangkepnya dia menyakiti saya, dan itu nggak bisa disangkal. Saya sakit, saya pahit, saya kecewa sama dia. Tapi hari ini kita nggak usah mikirin perbuatan orang itu ke kita. Bisa nggak kita menyelamatkan diri kita sendiri? Saya mau katakan, kalau kita mematahkan, memutuskan untuk mengampuni, memutuskan untuk melepaskan semua kepahitan dan kekecewaan, itu bukan demi orang itu, tapi yang nomor satu, demi pelita kita nyala, dan itu untuk kebaikan kita, ya. Jadi hari ini yang pertama kita lakukan, membersihkan supaya tidak ada kepahitan, kekecewaan, kenegatifan, semua yang tidak baik itu. Jangan biarkan itu memadamkan api kita. Amin. Mari beberes hari ini, sebelum nanti sore kita mari beberes hati kita, ya. Lalu yang berikutnya, apa artinya minyak? Minyak itu artinya ada dua. Yang pertama pasti pengurapan. Kita butuh pengurapan dari Tuhan, ya. Karena kita itu adalah orang yang sudah menjadi milik Tuhan.
Jadi Tuhan hidup di dalam kita. Arti pengurapan itu artinya sudah menjadi milik Tuhan secara pribadi. Ya, itu sudah pasti. Saya tidak usah bahas panjang lebar. Tapi arti minyak yang kedua itu adalah proses peremukan dan pendidikan. Ya. Tidak ada pelita yang menyala kalau tidak mau dididik. Istilahnya Tuhan mau ngomong gitu. Kalau nggak ada minyak, nggak ada api, nggak ada fungsi dari pelita itu. Apa arti minyak yang kedua? Artinya adalah proses peremukan dan pendidikan. Kenapa? Karena minyak yang dipakai untuk pelita itu biasanya minyak zaitun itu berasal dari proses penggilingan peremukan dari buah zaitun. Jadi setiap kali orang diurapi oleh Tuhan, Tuhan mau berbicara kepada orang itu, aku sedang meremukan engkau, sehingga bukan kamu lagi yang hidup, tapi aku yang hidup di dalam engkau. Dan Tuhan ngomong, proses peremukan ini harus ada dalam hidup kita sampai kita mati, sampai kita di awan-awan ke surga. Karena apa? Tuhan ngomong pendidikan, pengajaran itu adalah tanda cinta Tuhan untuk setiap anak-anaknya yang dikasihi. Dan kita harus punya hati yang mau diajar. Nah, saya waktu kemarin dapat pelajaran dari anak saya yang kedua. Dia itu adalah anak yang memiliki teachable heart, hati yang mau diajar. Suatu hari, saya rada lupa kasusnya apa, tapi saya itu marah sama dia. Ya. Dia melakukan sesuatu sampai saya, aduh, Kean, aku kayak gitu. Jangan kayak gitu. Terus apa reaksi anak itu? Anak itu biasanya kalau anak kecil yang lain nangis, terus mutung, cemberut, terus jauhin saya. Harusnya kan gitu, jauhin mamahnya yang lagi marah. Benar? Biasa reaksi umum seperti itu. Tapi anak saya, khususnya yang nomor 2 ini, sebenarnya anak saya dua-duanya agak seperti itu sih. Tapi khususnya Kean, itu kalau dimarahin tidak pernah berpaling dari saya. Dia selalu abis dimarahin ngeliatin saya sambil matanya kedip-kedip nangis, lalu meluk saya kenceng-kenceng. Sayanya rada kesel, udah nggak apa-apa kayak gitu kan biasa kalau orang lagi kesel kan digendol-gendolin malah gimana gitu. Tapi Kean ini gak lepas dari saya, gendolin terus. Dia belum ngomong sorry, tapi semua perbuatan dia, body language-nya dia itu menyatakan, mama aku nyesel, aku sorry, aku minta maaf. Lalu saya akhirnya kalau udah kayak gitu nggak tega, saya ngomong, Kean tahu salahnya Kean, angguk-angguk. Kean minta maaf, nyesel, angguk-angguk. Tapi body language dia itu loh, saya nggak tahan, selalu gendol, nggak mau lepas, tangan saya dipegangin terus, nangis di tangan saya. Dia seakan-akan ngomong, mama aku nyesel dan aku nggak sakit hati sama kamu kalaupun aku dimarahi karena aku tahu aku salah. Dimarahin nggak mutung, dimarahin nggak, mukanya langsung melengos gitu. Tapi kalau teachable heart itu adalah saat Tuhan mendidik, saat Tuhan meremukan, saat Tuhan sedang menunjukkan sesuatu kepada kita yang kita sampai ngerasa, oh ya aku salah. Kita nggak berpaling, tapi kita justru mendekat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan juga oleh Raja Daud. Saat Nabi Nathan ngomong, kamu salah, kamu dosa. Kalau seorang raja punya ego, wah ini kalau kesalahan saya sampai muncul ke publik, rating saya langsung turun. Favorit orang saya tuh kan favoritnya orang, idolanya orang. Orang nanti mulai, wah Raja Daud kacau ini. Kok sampai ngambil istri orang, sampai bunuh suaminya. Wah ini luar biasa, bersalah dia. Nah kalau sampai Raja Daud memikirkan egonya, itu dengan sangat mudah dia akan ngomong penjarakan Nabi Nathan dan tutup kasus. Tapi Raja Daud itu adalah satu raja yang sangat memiliki teachable heart, dan itu yang Tuhan sangat suka dari hidupnya. Yang Tuhan berkata, hatinya sederap dengan hatiku. Karena saat Tuhan menegur, dia berkata, Tuhan aku minta ampun. Dia berlutut, berdoa, berpuasa, menyesal dan mengakui kesalahan. Nah itu arti minyak, saudara.
Jangan sekedar urapi aku Tuhan, aku bisa menyembuhkan orang, aku supaya bisa membangkitkan orang mati. Dengan pengurapan ini aku menjadi superhuman. Benar bahwa pengurapan itu akan membuat saudara dan saya menjadi beyond human. Karena Daud sehabis diurapi dia membunuh Goliat. Tapi jangan salah, pengurapan punya dua sisi. Itu akan membuat engkau menjadi beyond human, tapi itu meremukkan engkau. Dan kita harus, dua sisi ini harus diambil saudara. Jangan cuma mau wow-wow-wow-nya aja. Kalau cuma mau wow-wow-wow-nya aja, nanti terjadi ayat, aku tidak kenal engkau. Tuhan ngomong, loh Tuhan, aku membangkitkan orang mati demi namamu, aku menyembuhkan orang demi namamu, aku berkhotbah demi namamu, aku melakukan banyak perkara ajaib demi namamu. Tuhan ngomong, I don't know you, aku gak kenal engkau. Karena apa? Karena orang-orang itu adalah mereka yang diurapi. Mereka terima sisi beyond human-nya, tapi mereka gak terima sisi permukaannya. Sehingga Tuhan berkata, aku gak kenal engkau. Saudara, kalau kita mau punya minyak dalam hidup kita, artinya kita siap dipakai Tuhan secara luar biasa, membunuh Goliat-Goliat seperti Daud. Tapi jangan lupakan, setiap Tuhan menegur kita, setiap Tuhan mau menunjukkan kesalahan, setiap Tuhan sedang mendidik kita, maka reaksi kita harus tepat, supaya minyak itu terus ada dan tidak habis dari pelita kita. Yang ketiga, kita baca ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Yang ketiga, Tuhan katakan, menjaga minyak dan api harus dilakukan daily basis atau setiap hari. Kenapa? Seperti di sini dikatakan, tiba-tiba mempelainya datang. Tiba-tiba kita harus bertanggung jawab untuk pelita itu. Kan kalau komputer itu biasanya, saya punya komputer itu sebulan sekali diprogram. Apakah engkau mau membersihkan komputer ini? Apa kamu mau men-set up komputer ini? Apa kamu mau merenew komputer ini? Nah, itu biasanya di set up-nya setiap sebulan sekali. Nah, ada hal-hal yang dirawatnya seminggu sekali, seperti anjing saya. Anjing saya dimandiinnya kapan? Seminggu sekali. Ya, cukup dimandiin seminggu sekali saja, tiap hari Sabtu. Ya. Tapi Tuhan ngomong, kalau yang namanya pelita, tanggung jawab personal kita ini harus dirawatnya setiap hari. Karena kenapa? Gak ada orang yang tahu kapan dia dipanggil dan diminta pertanggungan jawab sama Tuhan tentang pelitanya. Memang kita mengharapkan kita semua diangkat di awan-awan. Memang kita semua berharap kita semua bisa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kan kita gak pernah tahu, barangkali kita disuruh check in pribadi sama Tuhan, ya kan? Tiap orang waktu check innya beda-beda. Dan Tuhan berkata, saat engkau check in, pelitamu ini harus menjadi tanggung jawabmu. Pelitamu masih nyala, atau bensinnya habis, atau apinya padam. Maka Tuhan berkata, merawat pelita itu bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, apalagi 2 tahun sekali. Tapi itu harus dirawat setiap hari. Kita yang harus memastikan ada minyak dalam pelita kita. Kita yang harus memastikan api kita tetap nyala. Kita, bukan orang lain. Hari ini Tuhan persiapkan hidup kita. Mari kita bersihkan pelita kita, tidak ada kepahitan, kekecewaan, dan make sure, pastikan pelita kita tetap menyala sampai Tuhan menjemput kita. Amin. The radio station.